Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Muaziman dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer ingin mempresentasikan atau mereview jurnal yang berjudul Arsitektur Protokol IoT Baru, Efisiensi melalui berbagai data dan fungsi di seluruh lapisan. Penulis jurnal adalah Vin Ignaz Galvaro Guaimar AS, Renato Maris de Moraes, Katika Obrakska. Reviewernya saya sendiri, Fandi Muaziman, tanggal review 18 Oktober tahun 2020. Abstrak. Dimotivasi oleh kebutuhan untuk mengakomodasi perangkat IoT yang memiliki daya pemrosesan, penyimpanan, dan komunikasi terbatas kemampuan. Pekerjaan ini memperkenalkan layanan terpadu IoT atau IoTUS, arsitektur protokol jaringan baru yang menargetkan efisiensi energi dan footprint memori yang ringkas. Penggunaan IoTUS lapisan layanan yang dapat diperluas yang memfasilitasi berbagai lintas lapisan. Ini mempromosikan berbagai informasi kontrol jaringan, misalnya jumlah transisi, resepsi, tabrakan di data lapisan, dan fungsionalitas misalnya penemuan tetangga, agresi oleh berbagai lapisan tumpukan protokol. Selain itu, IoTUS juga digunakan oleh tumpukan jaringan yang ada tanpa harus memodifikasi operasi dasar protokol mereka. Pendahuluan. Begitu pula dengan ISO atau Open System Interconnection, standar komunikasi. Desain Internet Arsitektur Protokol atau TCP atau IP juga mengikuti prinsip desain sistem berlapis. Dengan demikian, fungsi yang dilakukan oleh suite protokol TCP atau IP diimplementasikan di berbeda lapisan protokol, di mana setiap lapisan menyediakan satu set tertentu layanan ke lapisan di atas melalui antarmuka yang ditentukan dengan baik. Dalam presentasi ini, kami memperkenalkan kerangka IoT Unit Service Kerja atau IoTUS singkatnya, yang mengambil langkah lebih jauh mencapai efisiensi melalui pendekatan baru untuk lintas lapisan sambil tetap mempertahankan manfaat layering seperti itu sebagai modularitas dan portabilitas. Saya akan mengambil contoh IoTUS mengusulkan bagian lapisan layanan yang dapat diperluas yang memfasilitasi lapisan silang berbagi tidak hanya informasi di bidang kontrol atau atribut, tetapi juga layanan, misalnya penemuan tetangga dan pengumpulan data. IoTUS dapat digunakan oleh tumpukan protokol yang ada memungkinkan berbagi informasi dan fungsionalitas antar lapisan tanpa memerlukan perubahan pada protokol yang ada. Evaluasi kami hasilkan penelitian bahwa IoTUS mampu mencapai energi yang signifikan, penghematan, serta jejak memori yang lebih rendah jika dibandingkan dengan tumpukan IoT yang ada, khususnya RIMA. Contoh modul yang diminta dari instalasi IoTUS Core yang berbeda protokol. Modul IoTUS telah diimplementasikan saat ini. Ada A. Inti IoTUS, fungsi utama diberikan oleh tahapan komplikasi perangkat lunak, di mana arahan kompilasi di sini dirujuk sebagai makefiles, kelola modul mana yang akan dipasang. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3 di awal operasi perangkat, inti kerangka kerja IoTUS Core menghubungkan protokol. Aplikasi Makefile harus memiliki beberapa yang diharapkan parameter untuk memulai dan mengatur bagaimana IoTUS beroperasi. Lalu ini modul Makefile melanjutkan untuk memulai dan mengatur bagaimana IoTUS beroperasi. Makefile melanjutkan kompilasi, membaca, dan memasang modul lain yang diminta untuk diperlukan dari masing-masing protokol Makefile. Ini adalah langkah kompilasi yang memiliki hanya kode diperlukan untuk dipasang, mengurangi untuk implementasi. Setiap modul juga memiliki makefile sendiri yang dapat dicari modul lain untuk diinstal, membuat ketergantungan sistem. Karena protokol tahu persis modul mana mereka akan menggunakan, fungsi yang terbuka atau API dikenal membuat sistem informasi dalam modul untuk dipahami oleh protokol operasi. IoTUS Core juga bertanggung jawab untuk memulai semua yang diinstal modul saat runtime. B. Belajar node. Banyak informasi yang dapat diekstraksi oleh lapisan yang berbeda terpasang ke simpul tetangga tertentu. Namun biasanya protokol tidak akan membagikan data ini. Modul ini memusatkan data terkumpul tentang tetangga. Ini menciptakan cara standar untuk berbagi sekumpulan informasi yang ditentukan. Dengan demikian, memungkinkan dibagikan data tetangga untuk disimpan dalam struktur blok. Pengambilan bloknya dengan petunjuk referensi atau cari berdasarkan nomor alamat. Misalnya, kualitas tautan yang diekstrak oleh lapisan fisik dan dilampirkan ke blok struktur node.
bersama dengan alamat diberikan oleh lapisan kedua dan pangkat seberapa jauh dalam jumlah hop. Node tersebut berasal dari node sink yang diberikan oleh lapisan ketiga. Pendekatan tersebut mengurangi penggunaan memori, redundansi, dan peningkatan keputusan lintas lapisan. C. Manager paket mirip dengan node manager. Packet manager bertanggung jawab sibel untuk memusatkan bagian besar informasi paket menjadi satu struktur seperti yang diwakili oleh lingkaran kecil yang ditambahkan ke blok paket besar. Itu artinya berbagi data di suatu tempat di mana setiap lapisan dapat memahami bagaimana apa yang ditambahkan ke tajuk. Selain itu, paket manager harus bekerja di atas dari node manager untuk menghemat ruang memori dengan menunjukkan ke blok strukturnya alih-alih menyalin semuanya. Banyak parameter paket seperti iklan, sumber, dan tujuan yang gaun tersedia dengan cara standar. Juga ini informasi tersedia di seluruh lapisan saat paket sedang dibangun. Kesimpulan dalam tulisan ini, framework baru yang disebut Internet of Things layanan terpadu atau IoTools diperkenalkan. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi berbagi di seluruh lapisan protokol sambil mempertahankan manfaat arsitektur protokol berlapis, khususnya modularitas dan portabilitas. Untuk tujuan ini, IoTools mengusulkan lapisan layanan yang dapat diperluas yang memungkinkan berbagi bidang kontrol informasi, misalnya tabrakan pada lapisan data link, jumlah transmisi atau penerimaan, ukuran paket radio, ukuran alamat ID, serta berbagi layanan, misalnya penemuan tetangga, jaringan peristiwa log, agresi data. Selain itu, IoTools dapat digunakan untuk oleh tumpukan jaringan yang ada tanpa harus mengubah dasar pengoperasian protokol mereka. Kami menerapkan IoTools di ContiOS dan mengevaluasi kinerja performance menggunakan simulator atau emulator jaringan Koja ContiOS. Hasil, kami menunjukkan bahwa IoTools mampu mencapai energi efisiensi serta footprint memori yang lebih kompak saat dibandingkan dengan 5 tumpukan berlapis yang digunakan oleh ContiOS. Arah untuk pekerjaan masa depan termasuk protokol implementasi standar seperti RPL menggunakan IoTools. Menyebar dan mengevaluasi IoTools di testbed dunia nyata serta mengevaluasi IoTools kinerja latensi. Menurut saya itu saja presentasi saya kali ini. Saya Fani Muaziman mengucapkan terima kasih. Bye-bye.